Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Putri. Saya dari Prodi PIAUD 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah belajar. Sebelum itu, yuk kita tonton dulu video ini. A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? Why? Why can't you? Idiot! Why can't you? Pada video tersebut, di situ adalah gambaran yang dimana kondisi yang mempengaruhi belajar. Apa saja? Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, suasana emosional siswa. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Masalah belajar internal adalah masalah-masalah yang timbul dari dalam diri siswa atau faktor-faktor internal yang menimbulkan kekurangberesan siswa dalam belajar. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, seperti kesehatan, rasa aman, faktor kemampuan intelektual, faktor efektif seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengar, atau merasakan. Contohnya dari masalah belajar internal dapat dilihat dari kasus berikut. Ita gadis cilik berusia 9 tahun. Akhir-akhir ini prestasinya sangat menurun. Hasil ulangannya selalu buruk kalau soal-soal ulangan ditulis di papan tulis. Namun, ketika ujian sumatif, hasil ulangan Ita tidak begitu buruk. Soal ulangan dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Namun demikian, peringkat Ita di kelas turun secara drastis. Dari peringkat ke-5 menjadi peringkat ke-20. Dari kasus di atas dapat dilihat, masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk menangkap rangsangan. Masalah belajar eksternal. Masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa sendiri atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kekurangan beresan siswa dalam belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri siswa, seperti kebersihan rumah, udara yang panas, ruang belajar yang tidak memenuhi syarat, alat-alat pelajaran yang tidak memadai, lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, cita-cita siswa. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu berasal dari yang pertama, sekolah, antara lain metode mengajar, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa, sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor keluarga, antara lain keadaan ekonomi keluarga, hubungan antara sesama anggota keluarga, tujuan orang tua.
Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat antara lain media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Di sini kita permainan ya. Nih, buka dulu tutupnya ini. Ambil dalamnya. Bisa. Nah, baru tutup lagi kembali botol. Nah, letak di sini botol. Nah, coba lihat ini. Ini warna apa? Ini, ini, kenapa? Hijau. Ini. Nah, sekarang ini masukkan dalam ini warna blue. Ya. Bisa. Nah. Sekarang masukkan ke warna apa nih? Iya, masukkan warna oranye. Nih, sekarang warna apa nih? Hijau. Masukkan warna hijau. Bisa. Ini warna apa nih? Kuning. Nah, masukkan warna kuning. Ini warna apa nih? Pink. Nah, masukkan lagi warna pink. Keluar nih. Iya, sekarang masukkan talinya ke dalam botol. Bisa. Tutup botolnya. Nah, letakkan sini botolnya. Nah, permainan ini tadi sudah. Nih, sekarang ada permainan ini pakai kotak ajaib. Di dalam ini ada mobil. Nah, sekarang tugasnya di sini kamu menjalankan mobilnya. Sekarang ke atas dari sini. Ya. Satu. Lagi.
Kesulitan belajar merupakan hal yang sangat lumrah yang dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan kesulitan peserta didik dalam menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan mencerna dan informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang baik terhadap kemajuan anak. Maka dari itu harus ada pemecahan masalah, baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ini merupakan salah satu kepedulian kerjasama dalam dunia pendidikan ini. Gejala anak yang mengalami masalah belajar diketahui dari indikasi tertentu, misalnya sulit menulis, sulitnya membaca, atau sulitnya mengatasi ketuntasan belajar pada materi tertentu pada mata semua pelajaran mereka peroleh. Dan akhirnya, siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan di sekolah. Nah, kesulitan belajar pada siswa itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal itu berasal dari individu atau dari diri siswa sendiri, seperti gangguan kesehatan, kelainan pendengaran atau penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, seperti rasa malas, rasa ngantuk, rasa lelah, dan sebagainya. Faktor eksternal itu muncul dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban tugas belajar, lingkungan belajar yang kurang nyaman, atau tidak mendukung sama sekali. Lalu, bagaimana sih solusinya? Berdasarkan gejala maupun faktor penyebab kesulitan belajar pada diri siswa, maka upaya yang harus dilakukan oleh guru seperti solusi yang pertama, melakukan pembiasan berdoa sebelum dan sesudah belajar, agar ilmu yang mereka terima itu bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Solusi yang kedua, sebaiknya guru melakukan bantuan alat media atau alat peraga untuk menunjang keberhasilan pelajar pada diri siswa, terutama pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, dengan adanya alat media ini, nanti siswa tersebut lebih mudah untuk menerima atau mengingat materi yang telah disampaikan tersebut. Tujuannya, adanya alat peraga ini atau media dalam pembelajaran itu adalah tidak lain untuk menarik minat belajar siswa. Karena setiap siswa itu memiliki problematika yang berbeda-beda. Nah, untuk itu, dalam pembelajaran perlu adanya alat peraga atau alat media yang mendukung pembelajaran tersebut. Solusi yang ketiga, hendaknya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, mengapa hal ini sangat penting? Karena dalam suasana belajar yang menyenangkan, apalagi nyaman, itu bisa menumbuhkan semangat belajar pada diri siswa. Nah, agar pembelajaran itu tidak terkesan menonton, maka sebaiknya pada seorang guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman, seperti melakukan game atau yang terkait dengan materi pelajaran. Itu bisa membangkitkan semangat pada diri siswa. Solusi yang keempat, memberikan motivasi kepada anak, baik itu motivasi dari gurunya atau dari keluarganya, terutama dari kedua orang tuanya.